ada lajnah fatwa di beberapa lembaga ulama internasional itu yang membackup khusus memberikan fatwa, memberikan pertimbangan-pertimbangan syar'i kepada para pejuang Palestina ini untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Karena tugas fungsi mereka ini sangat besar, sangat mulia. Yaitu untuk membebaskan Masjidil Aqsa, bukan hanya membebaskan negeri mereka Palestina. Mereka bukan hanya mengusung jargon nasionalisme, mereka bukan hanya mengusung tentang kemanusiaan, mereka bukan hanya mengusung tentang penjajahan itu harus dihapuskan dari di atas dunia ini karena tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan, ya. Jadi panggilan kita, hati kita ketika kita dipanggil untuk membantu perjuangan Palestina ini bukan lagi soal perjuangan tentang membela kemanusiaan. Ya, kalau ucapan yang mengatakan cukup menjadi manusia Anda membela Palestina, tidak perlu jadi muslim, itu buat orang non muslim. Bahaya kalau ditujukan kepada orang Islam. Kok nggak perlu jadi orang Islam membela Palestina? Itu salah ya. Salah itu. Ya. Bagi orang non muslim, iya. Anda katakan hal itu kepada mereka. Cukup menjadi manusia, tidak perlu menjadi muslim. Tapi untuk orang muslim masa tidak perlu jadi muslim? Gimana? Ngaco aja kata-kata itu, ya. Yang kedua, ini bukan hanya panggilan konstitusi, amanat konstitusi kita. Makanya Bu Menlu, kemudian Presiden Jokowi di mana-mana kan selalu mengatakan selalu berdiri bersama Palestina. Karena ada amanat konstitusi kita, ada hutang jasa kita kepada bangsa Palestina, ya, yang mengamanahkan bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Tapi ini kita sebagai muslim, panggilan kita jauh lebih mulia dan lebih besar daripada soal kemanusiaan dan konstitusi negara. Itu apa? Panggilan akidah. Karena akidah yang diperjuangkan oleh para pejuang kita ini adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis yang dijajah, yang dihina, yang dinista oleh Yahudi Zionis, ya. Maka saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan bagaimana Al-Qur'an menyingkap, ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ayat ini untuk mereka. Tapi ayo kita pelajari sirah itu dengan baik. Maka Anda akan menemukan puzzle-puzzle, ya, kepingan-kepingan gambar, kepingan-kepingan peristiwa yang kemudian bisa menyatukan, ya. Saya tidak mengatakan mereka yang anti Hamas, anti perjuangan Palestina itu mereka bersama Zionis, enggak. Ya. Insya Allah mudah-mudahan enggak. Ya, musuh kita ini satu, Zionis, ya. Jadi musuh kita ini tetap satu, Zionis kalau bicara tentang Palestina. Ya, kita bukan musuhan antar kelompok pengajian, jangan, ya. Pengajian ente bukan musuh saya, sebagaimana pengajian saya bukan musuh ente. Ini harus digaris bawah ini. Tapi kalau ente menganggap pengajian saya musuh, itu berarti Anda Zionis. Atau saya menganggap pengajian Anda itu musuh saya, berarti saya yang Zionis. Kita tidak mengatakan seperti itu, ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi ayo kita berkaca, bercermin kepada Al-Quran ketika menyingkap bahkan dalam peristiwa yang saat itu umat Islam membutuhkan dukungan dari saudara-saudaranya. Ya, kan munafik ini kan mengaku dia muslim kan? Dia merasa dirinya sebagai bagian dari Islam kan? Sholat juga kok. Ada hadir di Masjid Nabawi, ada hadir mereka ikut ngaji bersama Rasulullah. Ya, meskipun di akhir-akhir mereka udah kegerahan, kepanasan. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sering membongkar rahasia-rahasia yang ada pada hati mereka. Coba bayangkan, setelah turun kepada Nabi SAW di Perang Badar itu surat Al-Munafikun, itu Nabi konsisten membaca surat Al-Munafikun dan surat Al-Jum'ah setiap hari Jumat. Ya, ini bukan hal yang tidak difikirkan oleh Rasulullah. Ya, ketika seorang pemimpin negara seperti Nabi memimpin sholat Jumat, ya, berkhutbah, kemudian setelah itu sholat Jumat yang dibaca adalah surat Al-Jum'ah, rakaat pertama, dan di rakaat kedua surat Al-Munafikun, itu membakar hati orang-orang munafik yang ikut sholat bersama Nabi SAW di Madinah. Kenapa? Karena menyingkap perbuatan mereka. Wah, kok tahu ya? Wah, kok tahu ya? Itu dibakar terus tuh tiap minggu itu. Ya, kepanasan itu orang-orang munafik. Belum lagi ketika perang ini ada ayat tentang mereka. Terus sampai akhirnya ketika sebelum perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu perang untuk membebaskan Baitul Maqdis. Diperintahkan oleh Rasulullah, ya, para sahabat ini pergi ke negeri Syam dan dipimpin langsung oleh Nabi SAW.
Itu kaum munafik udah mulai pada tahap maksimal mereka ya untuk sholat bersama Nabi itu cukup sampai di sini. Maka mereka minta izin untuk membangun satu masjid di luar kota Madinah, jauh dari Madinah, ya di perbatasan antara Madinah dengan kota berikutnya, untuk memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Itulah masjid yang dikenal, diturunlah surat At-Taubah ayat 110 tentang Masjid Dirar. Masjid yang dibangun untuk membahayakan dan memecah belah kaum muslimin serta untuk menolong orang-orang kafir, berkolaborasi dengan. Baru di situ pulang dari perang Tabuk, Nabi perintahkan para sahabat untuk membakar masjid itu. Tadinya masjid itu mau diresmikan oleh Nabi, tapi Nabi berangkat duluan ke Tabuk, nanti aja. Pulang dari Tabuk, malaikat Jibril mengabarkan, ya Rasulullah, pulang dari perang Tabuk ini jangan kau resmikan masjid itu, karena masjid itu didirikan oleh kelompok orang-orang yang munafik, yang mereka tidak mau menolong perjuanganmu, bahkan mereka menikam engkau dari belakang. Maka sampai di Madinah, Nabi perintahkan para sahabat untuk membakar masjid itu. Ya, itu perilaku orang munafik. Ya, nauzubillah min zalik. Saat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di perang Ahzab ini luar biasa, ya. Coba lihat mulai dari surat Al-Ahzab ayat 18. Apa kata Allah? Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Ayat berikutnya lagi, ini persis menggambarkan asyihatan 'alaikum fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut fa idza dhahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin asyihatan 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Sungguh, ya, ini dengan taukid, ya, Allah itu mengetahui para penghalang, mereka yang menghalang-halangi umat Islam untuk berperang melawan penjajah, melawan kezaliman, melawan kekufuran. Mereka yang menghalang-halangi dan menyurutkan, ya, mental umat Islam, ya, dengan berbagai macam cara. Al-mu'awwiqina minkum wal qailin, dan mereka yang berkata kepada saudaranya, marilah bersama kami. Udah nggak usah perangi mereka. Ayo bersama kita aja di sini, duduk di masjid aja, ngaji aja bos. Yang penting akidah kita selamat. Hello, bisa akidah selamat kalau ada penjajah? Nggak ada. Sholat aja udah di sini, yang penting kita selamat. Sholat kan di akhirat hisab yang pertama ditanya Allah kan sholat, bukan ditanya ente lawan penjajah apa enggak. Itu goblok namanya tuh. Kalau orang mengatakan begitu, ya bodoh. Nauzubillah min zalik. Bagaimana kita bisa tenang sholat? Bagaimana kita bisa selamatkan akidah kita? Sementara saudara kita setiap hari diinjak-injak kepalanya, ditembaki, kemudian dirampas rumahnya, diambil hak-hak miliknya. Ya, mereka tidak bisa merdeka menjalankan aktivitas, tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Anda masih mengatakan, ayo kita jaga akidah kita aja deh. Ayo kita sholat aja deh. Ayo kita menepi ke gunung-gunung, nggak usah perang tuh. Ya, tinggalkan Palestina. Ya, biarkan besok Allah kirim burung ababil. Hello, assalamualaikum. Ya, pengen nunggu burung ababil bos besok. Nah itu mimpi itu. Ya, mimpi di siang bolong. Bukan begitu cara konstruksi berpikirnya. Ya, kalau menunggu burung ababil, Anda tidak bekerja apa-apa untuk menghancurkan musuh agresor. Ya, musuh yang penuh dengan kejahatan, kebrutalan dan tipu daya. Ya, Anda hanya menunggu saja mukjizat dari Allah, itu bukan ciri orang beriman. Kenapa? Allah perintahkan orang beriman, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Hei umat Islam, orang beriman, kalau kamu diperangi, kalau kamu dizalimi, kalau kamu dihancurkan hak-hak hidup kamu, ya, perangi mereka yang memerangi kalian itu. Untuk apa kalian capek-capek berlelah-lelah, berdarah-darah, kehilangan ini, kehilangan itu, ya, banyak mengalami kerugian. Yu'adzibhumullahu biaidikum, supaya agar Allah menghancurkan dan mengazab mereka dengan tangan-tangan kalian. Jadi Allah mengazab musuh itu bukan dengan cara lagi dengan kirim burung ababil.
Ya, dengan tangan, karena kalian ini umat yang kuat, sudah ditamkin oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berpangku tangan. Jangan menunggu seperti mau diazabnya umat-umat terdahulu. Nabi Nuh kirim apa ya? Banjir bandang, ya kan? Kenapa? Karena umat Nabi itu dulu itu nggak diperintahkan berjihad, bos, nggak ada jihad. Ya. Umat Nabi Lut, ya, di apa namanya, orang-orang baik, orang-orang soleh dikerjain, disodomi sama mereka, diperkosa. Kalau dalam Islam itu harus dilawan, tapi dulu belum ada syarat jihad. Ya, makanya Nabi Lut disuruh ngungsi, keluar dari situ supaya Allah mengazab mereka dengan kontan. Itu konsepnya. Karena belum ada syarat jihad zaman dulu. Ya. Siapa lagi? Nabi Soleh. Siapa lagi? Nabi Hud. Kaum Ad, kaum Madian, kaumnya Nabi Shu'aib dihancurkan oleh Allah. Mereka ini padahal menistakan, membunuh dan melakukan kejahatan-kejahatan, tapi kenapa tidak diperangi? Dan Allah yang turun tangan langsung, karena memang tidak ada syarat jihad pada waktu itu. Tapi beda dengan umat Muhammad SAW. Ya, Allah ingin menjaga risalah Islam ini. Kenapa mereka Bani Israel masih bisa membunuhi nabi-nabinya? Zakaria, Yahya, ya, dibunuhi sama mereka. Kemudian ada Nabi Isa pun hampir dibunuh. Karena nggak ada syariat jihad di kalangan mereka. Allah tidak turunkan itu. Allah turunkan jihad itu untuk umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, untuk membela dan melindungi risalah Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan.
Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.